perkenalan kami dari memang murni WF ini. Jadi mungkin ini yang pionir kolaborasi kita dan melalui channel WF. Yes. Jadi kita akan melihat mudah-mudahan ada kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan unit bisnis kami ataupun unit bisnis baru yang bisa kita buka. Mungkin sedikit pengenalan tentang badan bisnis dari Bapak Kepala Dr. Syahrul Muhammad. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kewakangan waktu sehingga bisa bertemu pada hari ini. Pak, apa namanya? Pak Ikhwan. Saudara semuslim Ikhwan. Iya. Baik, Dr. Ratna yang saya hormati, Pak Ikhwan, terima kasih banyak telah hadir di sini ya. Saya di badan bisnis juga baru 3 bulan. Ya, sebelumnya selama hampir 5 tahun di pusat unggulan Iptek Asyiri yang ngurusin nilam, Sriwangi dan lain-lain, salah satu komunitas unggulan kita. Nah, nilam ini sendiri sebetulnya komunitas yang sejak Belanda sudah ada. Bahkan nilam itu adalah singkatan dari Nederland Indisch Landbouw Aceh Maskapai, sebuah perusahaan yang menangani tata niaga perdagangan nilam. Hanya saja dulu tata niaganya itu tidak terjaga dengan baik sehingga sering merugikan petani kita. Nah, sejak kehadiran ARC, Asyiri Research Center, kita mengembangkan inovasi ya. Dari hasil kajian, belajar segala macam, kita lakukan inovasi termasuk inovasi di ekosistem bisnis. Jadi yang kita inovasi bukan hanya teknologi iya, bibit kita inovasi, pupuk kita inovasi, pestisida kita inovasi, kemudian di on farm-nya cara penanaman, kemudian di downstream penyulingan sampai jadi crude. Nah, ketika jadi crude inilah kita mulai divide, kita mulai bagi apa namanya? Maaf ya. Ya, halo. Nah, aku sudah rapat, nah. Iya. Oke, baik. Waalaikumsalam. Nggak ada orang tua gitu lah, jadi kok agak deg-degan juga kalau ada telepon itu ya. Ada pembantu 1 orang kan, tapi tahu lah. Nana masih kecil lah. Oke, saya lanjutkan. Jadi sejak jadi crude oil, nah di sini salah satu titik bottleneck kita ya. Bottleneck kita itu dulu crude oilnya 100% masuk Singapura. Dari Aceh masuk Medan, ada yang masuk ke Jakarta juga melalui beberapa PT. 40% ke Medan dari Palm Aroma, baru kemudian masuk Singapura. Nah, Singapura itu ada beberapa jenis, ada yang crude-nya sebagian ekspor ke Prancis, ada sebagian diproses di Singapura, kemudian dibeli kembali oleh industri dalam negeri, Martatila, Unilever, dan kawan-kawannya beli nilam dari Singapura itu. Nah, ada Singapura, orang Prancis dari Singapura dari Medan dari Aceh, kira-kira kayak gitu rutenya kan. Nah, tapi selama puluhan tahun tidak ada yang menghandle dengan baik sehingga yang dirugikan selalu masyarakat kita. Dan kita nggak pernah dapat nilai tambah. Nah, ketika hadir ARC, pusat riset yang di bawah badan bisnis ini ya, ARC, ini saya kasih contoh satu aja. Kita mengintervensi teknologi purifikasi. Jadi kemampuan kita sekarang sama dengan Singapura. Kita mampu memurnikan minyak nilam itu. Setelah kita murnikan, nah itu sudah banyak bisa dipakai, pakai kosmetik, hand sanitizer, parfum ya. Nah, ini salah satunya contoh yang selalu kami pakai. Ya. Ini dari hasil purifikasi tadi, karena kalau tidak dipurifikasi itu ada kandungan besi, kotor lah, gitu kan. Nah, itu kemampuannya. Ternyata double impact ini. Satu sisi memberi nilai tambah lokal, karena nilainya itu meningkat sekian ratus% dari crude oil kan. Yes. Nah, di parfum itu cuma 1 tetes, parfum segini cuma 1 tetes nilamnya, jadi nilainya itu meningkat drastis. Ternyata di sisi lain itu menciptakan kestabilan ekosistem.
kita Medan itu nggak berani semena-mena lagi menentukan harga seenaknya, karena salah-salah kami beli semua minyak itu, kami ubah semua jadi produk. Nah gitu kan. Jadi kita sudah punya kemampuan itu, sehingga dalam 5 tahun ini nggak pernah dalam sejarah saya berani klaim bahwa ini karena intervensi kita. Dalam 5 tahun harga itu sudah relatif stabil, nggak pernah turun dari yang kami definisikan 500.000. Nah, jadi saya ingin garis bawahi sebenarnya intervensi daripada universitas kepada ekosistem bisnis itu sangat kuat di inovasi, knowledge, dan networking. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya punya kelebihan di beberapa sisi yang itu tidak dimiliki. Nah, ketika kelebihan-kelebihan ini, tapi juga ada kekurangannya. Nah, sisi kekurangan inilah yang kemudian mendorong kami di badan bisnis menyadari itu. Bahwa dari sisi jualan, marketing, branding, kita itu meskipun orang-orang pinter di sini, dokter-dokter, profesor, tapi ya lemah juga lah kita di sisi itu dibandingkan misalnya Pak Ikhwan yang memang di dunia bisnis. Lalu bagaimana kalau kedua ini kita kolaborasikan, ada jembatan antara keduanya. Satu sisi kita punya inovasi, teknologi dan lainnya, tapi di sisi lain kita lemah. Nah, dijembatani oleh mitra kita. Apalagi tren masa depan adalah tren kemitraan. Jadi begitu Pak Iwan, kenapa kemudian kita launching forum bisnis itu, kami ingin sekali sebenarnya ya, perguruan tinggi ini lebih membumi ke level kehidupan sehari-hari masyarakat, masuk ke industri dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat bisnis-bisnis di luar sana, ternyata memang nilai tambah itu diberikan oleh inovasi teknologi. Ya kan, selama ratusan tahun minyak nilam semua masuk ke Singapura. Ya, dari Singapura dibeli lagi dengan harga yang jauhnya luar biasa tuh. Itu sebabnya margin perdagangan ekspor impor kita selalu negatif kalau untuk atsiri itu. Kita jual crude oilnya, tapi kita mendapat balik lagi ke dalam negeri kita. Itu kita mampu. Perkaranya adalah sekarang kami ingin itu ekspor, jadi bukan crude oil aja kita ekspor. Kita inginnya ekspor parfum, ekspor aromaterapi, ekspor yang bernilai tambah. Apakah bisa masuk Eropa? Enggak perlu Eropa, India aja yang sama level dengan kita, yang marketnya besar, Cina, Asia Barat, Asia Selatan, yang dekat-dekat kita. Nah, makanya ini perlu sekali. Kemudian berikutnya adalah kita punya aset-aset yang banyak juga di universitas ini. Kita punya 6 hektar di Sabang. Sudah ada rumah besar di situ, tapi sekarang rumahnya rusak. Ya, dulu pernah bagus sekali dibangun dengan dana mahal, di bawahnya itu langsung laut, ada apa tuh namanya, kayak ada dermaga kayak gitu. Sekarang itu tidak ada apa-apa, jadi rumah tua. Nah, kami punya tugas untuk merevitalisasi aset itu. Kami punya asrama, banyak sekali ruangannya. Di luar sana ada 10 kamar aja orang jadi uang tuh. Kita di sini 3.000 kapasitas kamar tapi nggak jadi uang karena paradigmanya berbeda. Nah, kehadiran kita sebenarnya ingin merubah itu agar ya memang Pak Ikhwan, saya ingin jelaskan juga kita bukan bisnis semata-mata karena BLU itu filosofinya adalah badan layanan umum. Kita memang harus mengatur income generating untuk masuk ke dalam BLU, tapi income itu seharusnya diinvestasi kembali untuk meningkatkan pelayanan kepada 32.000 mahasiswa, 1.600 dosen, 2.000 karyawan dan seterusnya. Nah, jadi bukan dalam arti menumpuk keuntungan finansial, tapi pemasukan itu kami ingin tingkatkan pelayanan dan seterusnya. Meskipun itu harus dengan pendekatan bisnis. Nah, jadi inilah potensi-potensi ini. Kita ada rumah sakit, ya, kita ada rumah sakit dulu namanya Prince Naif, sekarang namanya Rumah Sakit Pendidikan, ya, Universitas Syahrul. Kita ada rumah sakit IFC, kemudian kita ada lab COVID, ya, lab COVID. Kita ada asrama, ada percetakan, kita ada AAC Dayan Daud yang bisa disewakan, kita ada beberapa lahan di Bener Meriah, ada lahan kita bisa dijadikan misalnya tempat pembibitan, penanaman, lahan percontohan. Kita punya tanah di Sabang, kita ada peternakan, lahan peternakan di Isuung. Jadi aset ini banyak sekali. Nanti kalau misalnya ini berlanjut, kita bisa buka aset-aset itu untuk kemungkinan. Jadi potensi-potensi inilah yang ingin kita garap. Nah,
kehadiran Pak Ikhwan hari ini sebenarnya sangat membuat kami senang ya. Kita ingin lihat dan hampir 3 bulan terakhir nggak pernah berhenti kita bertemu ya. Nah saya sebenarnya ditanya, ngapain banyak kali ketemu orang? Tapi saya jawabnya juga simpel, inilah pintu rezeki yang paling mudah dibuka. Silaturahmi. Kayak gitu ya. Inilah pintu rezeki yang paling mudah dibuka. Kita ini nggak pandai ini, pengetahuan terbatas. Kepada siapa lagi kita meminta? Pasti kepada Yang Maha Kuasa dengan cara melakukan apa yang diajarkan sama kita. Jadi saya yakin sekali bahwa sekecil apapun pertemuan-pertemuan yang kita lakukan itu bisa membuka pintu rezeki dan kebaikan. Karena niat kita memang baik ya. Niat kita ingin membantu sesama karena kita yakin bahwa yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat. Saya kira begitu Pak Ikhwan, nanti kalau mau detail tentang aset dan lain-lain kita bisa MOU dengan Pak Rektor, saya akan uruskan dengan Pak Rektor, nanti MOA-nya dengan kami, agreement, kontrak dan lain bisa dengan kita. Prinsipnya kami ingin coba mencontoh beberapa entitas bisnis, semumpung ini kami ada kesempatan belajar sebelum nanti berubah ke PT NBH yang kami ini akan jadi holding company ini, karena di bawah kita ada 23 unit bisnis. Jadi begitu nanti bertransformasi jadi PT NBH seperti ITB UI, maka badan bisnis ini juga akan bertransformasi menjadi PT yang membawahi sekian banyak unit bisnis. Saya kira demikian. Luar biasa. Makasih banyak Pak Ketua. Ini yang buat saya semangat ini selalu kopi ini lah. Boleh Pak, ini Pak. Baik, sekarang kami ingin mendengarkan Pak Ikhwan. Ya, sebelumnya terima kasih atas jamuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi perkenalkan saya Ikhwan, saya asli dari Banda Aceh. Dulu SMA saya di Moral Bangsa, terus saya kuliah di Bandung, Telkom University, jurusan manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika. Jadi kita bukan di bagian Telkom itu yang mungkin di bagian teknikal, tapi di manajemen bisnis. Oke. Ke corporate. Iya. Terus setelah dari kampus, alhamdulillah saya jadi manajer langsung di salah satu rumah sakit terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia. Allahu Akbar. Rumah sakit apa Pak? KPJ Lautan. Oke, Jadi Pak oke. Rektor semuanya pasien saya. Oh gitu. Nah, jadi yang KPJ itu sendiri, saya by the way itu terima di sana kita nggak apply kerja, Bu. Jadi perusahaan itu ingin ekspansi ke Indonesia dan dia cari partner yang memang bisa handle untuk seluruh Indonesia. Jadi kita buat R&D, studi kelayakan kenapa perusahaan asing itu layak ekspansi ke Indonesia. Jadi kita buat research berdua dengan teman saya, alhamdulillah diterima. Akhirnya kita bekerja di situ. Nah, jadi suatu luar biasa juga. Saya mungkin kurang lebih 10 tahun berkarir di jasa belum pernah dipakai. Yang dari Telkom itu. Ya. Nah, jadi di situ sebenarnya memang pengalaman di lapangan luar biasa penting. Nah, jadi setelah dari Kuala Lumpur itu juga kita kerjanya tidak office hour. Jadi Ikhwan itu kerjanya jam 10 pagi pulang jam 2. Tapi memang kita dikasih goal sama perusahaan berupa target. Jadi alhamdulillah target yang 5 tahun dapat kita eksekusi dalam 2,5 tahun. Terus itu umur saya masih 23. Kok nggak ketemu ya? Padahal saya pasien tawakal. Abang Putri. Terus setelah dari sana saya ke Jakarta, kita ke Depok, saya buat rumah sakit klinik Di Depok. Nah, klinik akupuntur medis. Jadi akupuntur medis tenaga ahli kita itu luar biasa karena dia bisa pakai akupuntur bisa sembuhin kanker. Nah, itu di Indonesia yang punya keahlian itu sudah kita cari cuma 4 orang, Pak. Tapi beliau ini mungkin dikasih gift sama Yang Maha Kuasa sehingga sertifikasi secara medikalnya tidak ada. Nah, akhirnya setelah kita telusuri, kita nggak berani ambil resiko karena Ikhwan dari pihak manajemen, jadi kita yang promosi semuanya untuk si dokter ini. Terakhir beliau juga ada masalah pribadi, nikah 3 kali, Pak. Iya. Sebenarnya itu masih bisa satu lagi. Pasti ya. Jadi karena memang membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi, akupuntur itu Ibu, akhirnya kita putus ya hubungan bisnis lah. Itu Iwan sudah pernah di akupuntur sendiri, kita mau langsing, Mbak. Itu ditotok, bukan lemaknya yang dibakar,
tapi kitanya nggak kepingin makan. Kayaknya nanti sore harus potong ya. Harus segera ya. Saya tidak bingung, ada teknik kesehatan yang memang kita ditotok nggak pengen makan. Memang mau ditawarin makan juga nggak bisa. Terus saya kurang lebih 12 tahun, 13 tahun berarti berkecimpung di dunia marketing and branding. Nah, pada saat COVID ini saya balik ke, sebelumnya saya juga pernah jualan durian. Woi, durian satu buku nih, inspiring. Durian yang dari Aceh sama Medan saya supply ke bakery di Bandung dan Jakarta. Kita yang pernah buat pameran durian terbesar di Banda Aceh, Pak. Yang di depan apa dia? Di depan Yang sebelum makan sepuasnya 50.000 ya? Bayar 50.000 makan sepuasnya. Nah, itu ada yang buat. Nah, jadi pada saat itu kita mau buat semacam ucuk durian di Aceh. Dengan melihat potensi dan dibuka juga sama Pak Wali Kota. Acaranya alhamdulillah terbilang sukses sampai dipublikasi di media di Jerman. Nah, terus satu hari kita pada saat itu pendapatan 5 juta, Pak. Per hari. Ya, omset 5 juta per hari sudah jalan, tapi begitu kita launching, kita nggak lihat momentum bahwa bulan Januari, Februari, Maret orang Aceh itu bisa dikatakan nggak ada uang. Nah, karena dana APBA belum turun. Karakteristik Aceh. Ya, di situ kan Iwan sebagai yang udah lama di luar, ketika kita ekspansi di Aceh, kita miss di situ rupanya polanya, sehingga 5 bulan itu drop penjualan, dan akhirnya pada saat itu yang lagi musim kargo juga biaya logistik tinggi, yang pada saat tiket pesawat mahal sekali, Pak. Akhirnya kita terpaksa tutup unit bisnis kita, itu gudangnya kita di Belang Bintang. Kita bundaran Belang Bintang itu, kita sewa 2 toko di situ sebagai gudang. Jadi kita efektif dulu itu kirim-kirim mungkin, karena kebutuhan Bandung itu satu hari 1 ton untuk durian, per hari. Nah, jadi kita supply semuanya, alhamdulillah jalan. Terakhir dari Bandung, kita buka ruko lagi di Jakarta. Dari yang awalnya kita offline, jadi orang makan ke hotel kita, jadi berubah behaviornya. Behaviornya itu jadi orang pesan online. Jadi kita sediain tempat, tapi orang pesan durian dari Tokopedia. Oke, kita juga jalan di situ, tapi karena berhubung dari durian segar ini, kami berpikir bagaimana durian segar itu dapat ke sana itu udah cost untuk logistiknya tinggi. Jadi udah nggak tercover, akhirnya kita shutdown dulu. Nah, begitu shutdown dulu, terus saya juga sebagai orang Aceh, begitu dapat kabar Aceh provinsi termiskin, saya nggak ngerti klaimnya dari mana, saya juga nggak baca beritanya, dan hebohlah kami di grup SMA, alumni di WhatsApp. Ada beberapa teman saya di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri, mereka diskusi apa yang bisa kita kontribusi buat Aceh di grup WhatsApp tersebut. Saya tidak berpikir panjang, mungkin mereka mesti diskusi, saya langsung buat perusahaan, Pak. Nah, saya buat perusahaan untuk menyelesaikan atau setidaknya berkontribusi terhadap hal tersebut. Apa kontribusinya? Saya dari dulu itu senang memang ke marketing branding sama internasional. Akhirnya Boy Maxwell ini kami dirikan sebagai international trade company. International trade company, kita tidak mengambil posisi atau positioning sebagai produsen. Tapi apapun komoditas unggulan dari Aceh, kamilah marketingnya. Nah, alhamdulillah berjalan 3 bulan, kemarin tanggal 1 Juli kita first ekspor ke Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nah, ini apa produknya? Produknya yang handbags. Handbag. Ya, yang kerja sama Banda Bags, mungkin Bapak pernah tahu, itu sudah dipakai sama artis Hollywood. Saya diskusi sama teman-teman yang Aceh itu ya, yang dari Disperinda kok loss. Jadi rupanya Banda Bags ini sudah beberapa tahun, tapi dia barangnya itu dari pengrajin langsung ke Medan langsung ke California, ke Miami gitu tepatnya. Nah, mereka itu sudah ada perusahaan namanya Banda Bags LLC di Miami, Florida. Jadi di situ Iwan sebagai trading company yang membantu mungkin apa kebutuhan mereka di Aceh, karena mereka tidak ada perpanjangan tangannya di Aceh. Nah, terus Boy Maxwell ini sendiri, kita harus ketika memilih komoditas apa yang akan menjadi konsentrasi kita, saya datang ke lab yang di samping Serambi itu, saya lupa namanya apa. Oh, itu ini BPSMB. Iya, betul, Pak. Mereka lab pengujian sebenarnya. Nah, saya mau market validation-nya tanya langsung, Kak, kira-kira produk Aceh kuantitasnya banyak, kapasitas stabil, dan
produknya bagus, hasilnya bagus apa? Kopi jawabannya. Nah, saya sebenarnya malah kopi Pak, karena kopi lagi. Tapi ya itu jawaban dari lab, akhirnya kita urus semua perizinan, jadi Wemakwel sendiri sudah ada ketika eksportir kopi terdaftar kopi, jadi itu perizinan untuk kita ekspor kopi. Nah, jadi dari 3 bulan ini konsentrasi kita malah bukan ke hulu. Nah, karena hulu kita serahkan kepada yang ahli-ahli, termasuk saya mungkin sama Om Ziad, perlu pakar masalah kopi sebenarnya Pak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa buat industri yang besar? Nah, kita Wemakwel sendiri saat ini di perusahaan sudah ada 2 orang asing, yaitu orang India, memang domisilinya di India, dan satu lagi business development manager kita itu untuk pegang Middle East, itu asalnya dari Iran. Nah, sekitaran bulan 10 nanti mungkin kita akan buka office representatif di Belanda. Nah, jadi konsentrasi kita adalah mengembangkan jaringan market internasional, yang mana nanti produk-produk dari Aceh unggulan ini setelah kita kurasi, kita rebranding, ada strategi 3R, rebranding, repackaging, repositioning. Sehingga produk-produk unggulan ini memiliki daya saing yang lebih. Nah, kita bukan lagi ekspor sebagai bentuk komoditas. Asik. Nah, jadi sudah memiliki nilai tambah. Nah, karena memang saya juga pengen tahu hal itu, saya nyemplung ke grup UMKM, Pak. Nah, UMKM, contohnya di kopi, sekarang kita lagi prepare untuk launching kemasan kopi, itu kemasannya kita order dari China. Nah, saat ini kita lagi urus halal sama BPOM sama HACCP. Nah, karena produk standar yang keluar negeri, sama bekerja sama dengan koperasi yang sudah memiliki sertifikasi organik dan fair trade. Nah, saya makan 3 minggu lalu saya baru dari Takemon. Jadi kita masalah supply chain yang bagaimana kita set up semuanya, alhamdulillah sudah clear. Nah, nanti juga kita akan ekspornya dalam bentuk mungkin roasted bean atau juga dalam bentuk buku. Nah, kita sudah ada brandnya juga lagi didaftarkan ke HKI. Jadi sebenarnya nanti setelah kita sudah memahami ekosistem bisnis global trade dari Provinsi Aceh ini sendiri, Pak, kita sudah mempersiapkan satu aplikasi supply chain management berbasis blockchain. Nah, itu untuk kita mengaplikasikan industri 4.0, termasuk nanti kita penerapan AI di situ, artificial intelligence. Nah, kita sebenarnya fokusnya membangun sebuah platform bagaimana UMKM ini bisa berdaya saing lebih, yang mana UMKM ini juga nanti akan kita kurasi. Nah, kendala selama ini menurut dari Pak Hadiza, kemarin saya juga ikut acara yang dari BI, 400.000 UMKM. Nah, kalau menurut saya sih mungkin data tersebut kurang valid karena 400.000 itu mungkin dinilai dia mengajukan bantuan. Dia mengajukan bantuan. Maaf Pak, saya sudah lihat datanya, driver ojol masuk. Jadi kalau kita menganalisa pertumbuhan ekonomi Aceh dari sektor real, dari ekonomi mikro, yaitu pelaku usaha UMKM, dan kita datanya tidak valid, berarti kan terlalu berbahaya. Nah, terus kita juga sudah terjun di UMKM yang layak benar-benar, baik dari segi pelaku usaha maupun pelaku usahanya bagus, dan si produknya bagus, itu mungkin nggak sampai 100, Pak. Seluruh Aceh ini. Ada sekitar 50. Nah, Wemakwel ini nanti juga akan mengembangkan, karena kan kita positioning Provinsi Aceh ini sebagai halal tourism. Nah, kita juga akan mengembangkan halal tourism ini berbasis blockchain, tapi kita menunggu pelaku usaha ini minimal sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, untuk mengembangkan platform ini, saya sudah Zoom meeting 3 kali sama provider dari Jepang, dan ada satu provider juga dari India. Jadi untuk segala macam teknologinya sudah bisa dibuat, sudah diaplikasikan. Kalau misalnya sistem traceability, let's say kopi ini sudah kita buat, ada contohnya satu Alpu, koperasi Alpu, saya lupa di mungkin Kerinci mana ya, Sumatera, yang dia. Nah, Alpu itu Kerinci sudah mengaplikasikan teknologi blockchain dan mereka mampu meningkatkan nilai jual 10-15%. Kalau kita sudah menerapkan teknologi ini, ada yang nampung nggak? Ada. Nama perusahaannya itu Food Trust dari London. Nah, jadi Ikhwan juga sudah kita analisa semuanya, kalau ini diaplikasikan perlu dana berapa, efektif apa enggak, marketnya ada atau tidak. Nah, semuanya itu alhamdulillah sudah ada, tinggal sebenarnya kita harus dorong para pelaku UMKM ini yang dulunya mesti banyak saya lihat mindset penerima bantuan, harus mereka itu upgrade lagi, kita bangun
capacity building, sehingga teman-teman semuanya ini naik kelas ya, ujung-ujungnya Aceh bisa bangkit dan maju. Ya. Terima kasih. Salam. Terus Luar biasa. jadi kita di kopi di USK itu ada 2 mesin roasting. Satu harganya 8 miliar yang pertama. Saya kira harus kita lihat. Ya. Ya kalau mau kita kerjasamakan, oke. Kemudian satu lagi ada mesin kopinya di sebelah ini, Oke. dengan pabrik-pabrik ini. Saya tiba-tiba jadi terobsesi ngajak beliau ini ke sebelah. Kita jalan-jalan sambil ngobrol. Oke. Di ARC Pak? ARC. Oh boleh Pak. Telepon Dinda sekarang, bilang saya buat kamu. Biar beliau lihat langsung, kalian nanti kalau kopi harus saya telepon dulu nih orangnya. Pak Isan. Kita telepon Dinda sekarang. Dinda, telepon Dinda kita ke Nah, ARC. biar saya telepon ya Pak. Oke. Kita tunggu Pak Isan. Boleh Pak, kalau Pak Isan Bapak. Pak Iksan, boleh Pak, bisa nggak? Setelah itu kita lihat mesin kopinya. Di sebelah ada juga mesin kopi. Ini spesial nih Ikhwan, saya lihat cahaya matanya ini. Ayo, kita sambil jalan ngobrol. Minum dulu, minum. Oh ya, biar dibuka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat. Suruh saya online juga. Rising Star ya. Program MTG. Halo, assalamualaikum Pak Isan. Pak Isan ada di kampus? Buat janji aja Mas. Ada kawan dari perusahaan ekspor impor kopi kan. Mau lihat Halo, Assalamualaikum Dinda. kira-kira jam berapa? Ada di ARC. Kami mau bawa tamu ya ke mesin kopi. Tamu Pak Syaifullah. Dibilang sudah kabarin Dinda untuk bersiap. Ya, ini kami sekitar 5 menit lagi sampai sana ya. Ya, makasih ya. Iya, websitenya keren. Ya. Websitenya keren. Itu harus perbaikan dulu. Oh gitu. Karena memang kita mau customer journey-nya itu mereka bisa setup semua, termasuk tahu harga, tahu resource, itu di sana. Kemarin ada ya. Ini sebenarnya kita menggalakkan petani milenial. Memang petani milenial yang memang nanti dia bisa kasih data petani, bisa di area lahannya di mana, sehingga sistem traceability itu tahu si customer terakhir. Oke, nanti kalau ada Karena future ke sana, kita sudah lihat memang demand-nya tinggi, tinggal pelaku usahanya aja. Betul. Dan kita juga lagi ke arah itu kan. Iya, Mengembangkan petani yang tadi pagi juga gitu ya. Iya. Kemarin Pak kan saya pernah ini Pak, maksudnya ini sekedar sharing-sharing ya Pak, sambil duduk ya. Saya pernah lihat websitenya Heroes of Media nih Pak. Ini bisa langsung order dan tahu harga di situ Pak. Dan dia hampir mirip kayak punya Bapak gitu juga. Websitenya cuma tambahannya tadi ada ini kan. Ada misalkan website, kamu buatan website berapa harganya, apa 1, 2, 3 gitu kan. satu lagi kick juga. Siap, Cindy langsung yang tadi dulu ya. Ini kita posisi dulu. Iya ya, boleh, nanti balik lagi kemari Pak. ada CD kan? Iya. Oke, lanjut. Apa yang perlu kita diskusikan? Mungkin setelah Pak Ivan melihat beberapa potensi di sisi mana yang bisa kita Kita paling penting itu sebenarnya ada supplier atau yang bisa buat bahan baku one stop solution. Jadi one stop solution itu termasuk nanti yang kita kasih mungkin ke supplier itu termasuk packaging dari kita. Istilahnya kayak Makwan. Nah, termasuk packaging, branding semuanya dari kita. Terus dari segi variannya apa saja, hasil uji lab, biar kita bisa masukkan ke dalam katalog perusahaan kita. Gitu. Kebetulan kalau misalnya memang produknya udah aman, saya rasa sih market nggak sulit. Gitu. Yang paling penting itu sebenarnya kita bukan cari buyer, tapi produksi kita itu beres nggak. Kalau produksi beres tinggal jualan. Ya. Nah itu kalau kopi mungkin kita harus, saya kira produksi kopi Unsyah gimana Cendra? Ya Pak. Saya pernah lihat Pak Rektor kan selalu kasih hadiah. Oh, yang ini Pak. Ini yang hadiahnya. Iya lah Pak. Ini gimana produksinya? Di
di pertanian itu. Cuman karena kita cuma sedikit, ini kan 1 kilo bisa menghasilkan 1000 saset, Pak. Oke. Jadi selama ini bisnisnya gimana ya ceritanya? Ya kita sendiri, Pak. Lokal aja, masih Lokal. kecil ya. Paling pernah ke Jerman itu kan jadi souvenir, Berarti Pak. sebenarnya udah mulai terbentuk juga ya. Udah, Pak. Nah, sekarang masalah tinggal bayar ya, Pak. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan kopi ini bisa diproduksi ke ini, Pak Iwan kan? Nah, ini udah lengkap semua dengan perizinan kan? Ya, kan bisa Apabila bayarnya di sana juga kepingin minta di packaging mereka gitu kan, mereka udah siap jadi, bisa juga. Perizinan nggak Kita beres. Udah beres. pamnya kayak gini, Pak. Bisa, Pak. ya. Bisa. Ini Oh, itu udah ada, Pak. sama nanti memang Coba yang tolong ambilkan hasil kita itu ke apa? Ada termasuk kemasan nanti kopi ini. ada souvenir oleh-oleh. Ya. Nah, ini Boleh. nanti kita Hmm. buat semua. Kalau untuk itu kan packagingnya nanti bisa kita cari, Pak. Selama ini kami belum packaging yang bagus, cuman ini kan kalau dibilangnya itu kan udah lumayan juga, Pak. Nah, cuman kan kalau mau look yang looks bisa kita upgrade Ya. menurut permintaan, Pak ya. Ya. Karena di sini kan juga ada ini kan. Oke, berarti untuk kopi ready juga kita berarti. Ya, kalau kemasan yang kita tadi, Pak, kita udah punya sebenarnya. Cuman ini kan cuma untuk souvenir Iya, iya. lokal aja. Cuman untuk kualitasnya nanti bisa kita Iya. update, Pak ya. Ganti. Sesuai dengan permintaan. White label bisa. Kebetulan kita juga kalau untuk izin lokal kan PIRT sama halal itu udah ada, Pak. Nah, cuman tinggal untuk izin-izin yang di sana nanti kita harus update lagi ya. Sebetulnya dulu SK ya. Mus dengan Pak Ihsan kapan bisa jumpa? Itu hari besok namanya besok ya. Berarti kita bisa reschedule kapan-kapan. Iya, iya, Memang iya. ada rencana tindak lanjut ya. Ini berarti Bapak. Tapi dari hasil ini saya ambil input kalau kopi bisa, kalau essential oil bisa. Gitu ya. Iya. Oke. Tuh. Karena memang sebenarnya tugas kita tuh poles-poles dan jualan. Iya, iya. Jadi kalau sudah ada beres di usia juga, karena saya lihat apa ya, kita juga karena memang lama di Bandung, di Jakarta, saya juga di Kuala Lumpur, memang keterikatan antara pelaku usaha dan akademisi itu erat. Nah, makanya kenapa sebenarnya di Jerman itu orang senang jadi researcher. Ya. Mereka senang jadi peneliti karena mereka bisa dapat royalti Ya. dari industri. Nah, kalau misalnya si peneliti-peneliti sendiri, industri bisnis sendiri ya nggak akan maju. Nah, saya juga lihat begitu pertama kali dipublish, kita bisa bersinergi semuanya. Memang tujuan perusahaan kita itu 2000 Maxwell memang kolaborasi, Pak. Kita tidak akan compete sama siapapun. Jadi kalau misalnya nanti bisnis model perusahaan kita akan bersaing enggak. Nah, kita lihat apa kelebihan, apa kekurangan. Nah, di mana kita bisa kolaborasikan seperti Bapak bilang tadi. Sip. Saya rasa mulai. Ya. Tinggal Bu Ratna kemudian intensifkan komunikasi. Betul. Siap. Oke, yang online nggak ada ya? Nggak ikut online. Enggak ada, Pak. Cuman udah direkam record. Oh ya, saya ada janji lagi. Masuk dulu, jangan pergi pulang. Lagi ya. Masuk dulu, Pak. Oke lah, Pak. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Kami senang sekali dan ini mungkin salah satu impact langsung dari gagasan tentang bisnis forum bisnis ini sudah mulai terbangun. Saya kira ini akan difoto dan dimasukkan ke dalam grup itu supaya banyak lagi potensi kawan lain ya, sesuai dengan ini ya nanti. Dan kita kemungkinan juga akan taat etik lah kalau misalnya kita sudah berbisnis dengan satu pihak untuk satu model bisnis, tentu dengan pihak lain kita tidak lakukan hal ini ya. Jadi misalnya kalau udah jadi nanti dengan Pak Ikhwan terkait kopi, tentu kopi tidak akan lagi kita inikan dengan yang lain dengan Pak Ikhwan. Begitu juga dengan yang essential oil dan lain-lain. Jadi artinya kita akan pegang juga etika kerjasama ya supaya saling bisa berjangka panjang gitu ya. Siap, saya kira demikian saja penampilan kita. Terima kasih, Bu Ratna. Silakan kalau mau ditutup. Terima kasih banyak Pak Ikhwan. Ya. Insya Allah ini menjadi jembatan untuk internasionalisasi kita juga, Pak. Ya. Pintu pembukanya, pintu Doraemon. Ya, secara detailnya nanti kita akan berkomunikasi lagi, Pak Ikhwan. Insya Allah. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Kamu please.
sini ini masih magang staf magang kita. Ya. Mungkin sedikit Oh, ada. sedikit mungkin Pak untuk biar lebih bisa Betul. mungkin untuk sedikit lebih konkret Pak, maksudnya mungkin Bapak bisa mengirimkan ke kami sedikit misalkan berapa list atau hal-hal yang menjadi apa namanya yang perlu kami siap sediakan. Misalkan contoh kalau mau ekspor tuh harus ada A, B, C, D, mungkin kita ada sebagian udah ada sebagian belum ada. Terus kalau yang di lokal misalkan kita bilang tadi kopi dan apa tadi yang ekstrak tadi itu Pak. Nah, kira-kira apa yuk? Jadi saya sambil menunggu kita ini paralel kami juga mulai bisa kerja gitu Pak. Karena kan istilahnya biar sambil-sambil gitu Pak. Ya itu Pak, sambil itu Pak. Nanti dia sebenarnya unique selling proposition dari kita dibandingkan dengan kopi yang sudah beredar. Yang pertama kali itu grade 1. Grade 1. Oke, yang kedua single origin. Single origin oke Pak. Oke, yang ketiga itu halal. Nah, kenapa pentingnya halal? Saya kemarin presentasi di video orang nanya, Pak, kenapa kopi pentingnya halal? Saya bilang, Bapak nggak belum pernah cek ke hulu. Oh iya, betul. Tempat sampai dijemur Pak ya, lewat. Ya. Oke. Terus itu halal certification. Terus kita BPOM. Ya. Terus kita harus ada fair trade. Jadi kalau yang memang kita ekspor, nanti gue maksudnya ini ada produk yang memang oleh-oleh yang di Indonesia, ada lagi yang untuk ekspor. Ekspor itu kita fair trade dan sertifikat organik untuk masuk ke market Amerika. Nah, untuk beberapa koperasi kita Kemon juga sudah ada. Saya juga penjajakan di sana. Nah, dari sana yang menjadi green bean, terus saya lihat kekurangannya di mana lagi atau di mana lagi kita bisa menambahkan value terhadap produk. Itu sebenarnya di roaster. Nah, karena saya juga udah cek kalau green bean ya kualitas yang kita di Sakemo nggak perlu diragukan. Tapi roaster, ada nggak saya cari di Aceh ini roaster yang memang dia bisa profiling, mungkin pakai software. Ya kita pasti ambil dari situ nanti. Oh boleh Pak, ada Pak. Nah, jadi bukan lagi di green bean. Saya rasa kalau provider green bean sudah ada, provider kalau yang memang kita roasting. Ya, roaster yang ada yang bisa profile Iya, ada dan kalau bisa certified. Certified ya Pak, ada. Saya ada kenalan. Ini saya mungkin dalam 1 minggu ini belajar ada key grader. Karena kopi ini setelah saya terjun Pak luar biasa. Luar biasa memang perspektifnya, demand-nya tinggi tapi sertifikasinya grader lah, roaster lah, barista lah semuanya. Nah, jadi kurang lebih saya perlu mungkin siapa tahu di usia saya dengan alatnya sudah bagus, tinggal di operator. Kalau dari green bean masuk ke sini, saya rasa pasti saya ambil di sini. Nggak ada pilihan lain untuk ambil. Tapi kalau untuk nilai apa namanya nilai tambah lebih baik kayaknya Pak yang hostingnya Pak. Kalau green bean kan udah mainan. Mungkin dari level petani. Di sana itu sudah ada sertifikat organik dan trade. Jadi itu dari feedstock untuk hosting di sini. Karena kalau sana kita ambil di sana kan sayang Pak kan. Nanti berbenturan dengan ini persaingan usaha. Persaingan usaha. Kita kampus kok. Jangan sampai kita Tapi kalau saya rasa Unsiah ini mau ambil di segmentasi roster aja besar. Besar. Tinggal itu aja harus dipublikasi. Saya rasa banyak orang yang butuh, tapi banyak orang juga yang nggak tahu. Boleh. Boleh Pak. Baiklah, demikian ya. Kita foto dulu semua. Oh, ya, foto depan.